Hai guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya, agar setiap video baru dari GP Sakera kalian tidak ketinggalan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkar. Salam. Saya Bang Don, masih di channel GP Sakera Situbondo. Malam ini, malam Sabtu atau Jumat malam, tepat di tanggal 26 Februari, saya berada di kediaman kediaman Ketua Umum GP Sakera Bang Ipul, di mana saya bersama dengan 3 perangkat desa dari Desa Trebungan, Kecamatan Melandingan, yang diberhentikan oleh kepala desanya. Nah, siapa saja 3 perangkat desa itu yang malam ini bersama saya? Saya akan sapa dulu satu persatu. Yang pertama ada Bapak Mustajib ya. Oke, terus dengan Pak Samiaji. Dan yang ketiga Pak Imam Nur Hidayat. Dari ketiga perangkat ini sebelumnya sudah mendatangi kantor GP Sakera yang beralamat di Alas Malang, di mana pada waktu itu sudah ditemui oleh Korwil GP Sakera Mas Johan Toro. Nah, selain bersama perangkat, hari ini malam ini juga saya ditemani oleh Wakil Ketua Umum GP Sakera, pimpinan Putra Mandiri, dan juga dari kepala tim cyber pemangkar, dan tak lupa yang punya kediaman Ketua Umum GP Sakera Bang Ipul. Pak, saya mau tanya dulu dari Pak Mustajib ya. Nah, Pak Mustajib, apa benar ini sampai diberhentikan? Ya. Terus menurut pengaduan yang sampai datang dulu waktu ke kantor, alasan diberhentikannya sampai menjadi perangkat, apa karena alasan dulu tidak pernah ikut penjaringan, atau mungkin ceritakanlah sesungguhnya seperti apa? Ya, awalnya kepala desa itu melakukan permohonan kepada camat, permohonan pemberhentian terhadap 3 perangkat desa, termasuk saya. Cuma dasarnya itu beda-beda ke kecamatan. Kalau saya pribadi terkait dengan pengangkatan, seperti itu. Pengangkatan maksudnya? Pengangkatan dari kepala dusun menjadi kasih pelayanan. Intinya dimutasi. Dimutasi. Alasan tidak setujunya apa? Kepala desa itu alasan tidak setujunya tidak melalui mekanisme katanya, tidak melalui penjaringan. Padahal waktu itu kami itu sudah dimediasi oleh kecamatan dan juga DPRD yang bertempat di aula kecamatan Melandingan, bahwa saya kan pengangkatan saya menjadi kampung itu tahun 2016, Mas. 2016. Akhirnya 2017 itu terjadi kekosongan, banyak kekosongan. Akhirnya di dalam itu saya dimutasi menjadi kasih pelayanan dari kampung itu. Seperti itu. Artinya pada waktu itu memang untuk menjadi perangkat desa tidak harus ikut penjaringan ya di masa itu ya. Saya kan waktu itu kan tidak tahu. Maksudnya tidak tahu dalam arti seperti ini. Waktu itu saya itu dipercaya oleh kepala desa yang lama, ya. Waktu itu saya dipercaya oleh kepala desa yang lama untuk membantu dusun yang ada kosongan, begitu. Entah bagaimana mekanisme untuk jadi perangkat desa, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Loh, waktu itu kepala desa sekarang Bapak Roni ini, waktu itu dia itu menjabat sebagai BPD periode 2014 sampai dengan 2019. Otomatis pengangkatan saya itu menurut saya sudah disahkan oleh DPD. Sudah ketahuan. Sepengetahuan DPD. Seperti itu. Ya. Jadi betul itu.
pengaduannya betul ya, Ya. dibenarkan ya. Berarti benar ini ya. Artinya begini, bahwa alasan sampai akhirnya sekarang diberhentikan karena alasannya tidak ikut penjaringan begitu ya. Jaringan, betul. Betul ya. Ya. Oke. Nah, sekarang saya ingin bertanya dulu ke Pak Samiaji. Iya. Nah, di dalam pengaduan yang tempo hari sampean datang kepada kantor GP Sakera yang di Alas Malang, ini salah satu alasannya karena di mana disuruh menarik pajak tanpa memegang surat pajak dari desa, Betul. gitu ya. Iya betul. Nah, mungkin bisa lebih, mungkin bisa cerita lagi seperti Ya, apa? awalnya itu seperti ini Mas. Alasan kepala desa itu yang pertama itu karena saya tidak patuh dengan perintah kepala desa. Alasan kepala desa ya. Contoh tidak patuhnya? Tidak patuhnya itu ada suatu tugas untuk menyelesaikan monografi desa. Sebenarnya itu sudah saya kerjakan, cuman belum selesai. Dan itu pun untuk semua dusun memang belum selesai Mas. Seperti itu. Sedangkan yang dipanggil cuman saya sama kepala dusun Primuan Barat ini. Nah, itu alasan yang pertama, tidak patuh pada perintah kepala desa katanya. Terus yang kedua, itu ada beberapa SPPT yang dipegang saya pajak itu, surat pajak ya, dipegang saya kurang lebih 10 lembar. Pada waktu rapat malam hari itu memang saya pegang. Keesokan harinya itu saya ditelepon sama Pak RT saya. Iya. SPPT itu dia, Bang, mana bang SPPT-nya? Mau saya pegang. Saya yang narik sudah. Saya kasihkan. Entah itu alasannya dia apa, memang inisiatifnya dia sendiri, atau memang ada yang menyuruh untuk saya tidak melaksanakan tugas seperti itu. Saya tidak tahu. Sedangkan alasan SPPT itu sudah saya katakan ke Bapak Kepala Desa bahwa saya tidak memegang SPPT, Pak, katanya. Katanya saya sudah saya jelaskan kepada dia. Terus dianya diam. Makanya alasan itu juga dicantumkan untuk permintaan rekom ke kecamatan itu. Seperti itu. Karena alasan tidak patuh itu ya. Iya, tidak patuh katanya Kepala Desa seperti itu, Mas. Oke. Untuk Pak Imam ya, Pak Imam ketika mengadu ke kantor GP, ini alasannya katanya di masalah bidang monografi desa. Iya. Akhirnya yang menjadi alasan untuk diberhentikan dengan kades ya. Iya, iya. Boleh diceritakan secara lengkap Pak Imam? Ya, sama ceritanya dengan Pak Kampung Samiaji ini, Pak Kampung Kerajaan ini sama. Yang pertama terkait mengenai monografi desa. Yang menjadi dasar permohonan Pak Kades juga sama, yaitu karena kami tidak melaksanakan tugas daripada yang diperintahkan oleh Pak Kades. Akan tetapi sebetulnya dari awal kami sudah siap untuk melaksanakan tugas tersebut. Namun yang saya tidak habis pikir sama Pak Kades itu, kenapa di grup Abdi Desa Tribungan itu moro-moro Pak Kades itu pertanggal 10 Januari Pak Kades di situ rupa-rupanya ada satu bahasa di mana bahasa tersebut yaitu untuk pendataan warga itu tugasnya kampung, bukan tugasnya RT. Lembaran yang ada di RT tolong ditarik semua. Padahal dari kampung yang ada itu masih belum memberikan kepada RT yang ada. Terus yang kedua mengenai SPPT, karena di satu dusun itu, di dusun Tribungan Barat khususnya, untuk penarikan pajak itu dibagi menjadi 5 orang, yaitu kepala dusun, saya sendiri, 3 orang RT, dan juga 2 orang kasublok atau lobonyo. Akan tetapi saya sendiri memegang 13 SPPT, dan itu sudah saya setorkan kepada petugas yang di desa untuk yang 13 SPPT tersebut. Cuman saya heran kepada Pak Kades, sedangkan SPPT yang lain itu yang masih belum tersetorkan itu, kenapa kok enggak dikasih sanksi, kok cuma kami berdua itu loh. Yang saya herankan seperti itu. Dan juga terkait dengan demografi desa, dari 5 dusun itu tidak ada yang menyelesaikan semua, tapi yang dikasih sanksi cuma kami berdua.
gitu loh. Sanksinya apa waktu itu? Ya sanksinya kami mau diberhentikan dan Pak Kades mengajukan permohonan untuk rekomendasi pemberhentian kami kepada kecamatan, akan tetapi setelah diklarifikasi oleh kecamatan, karena pada waktu itu pada tanggal 29 Desember dari pihak kecamatan memanggil kami dan juga termasuk Bapak Kepala Desa sendiri, juga Ketua BPD, dan hal itu sudah diselesaikan. Kemudian ada tahap berikutnya yang juga melibatkan dari DPMD dari kabupaten, yaitu pada tanggal berapa Mas Mustajib? 9 Februari. 9 Februari. 9 Februari. Dan selang berapa hari kemudian muncullah atau terbitlah surat pertimbangan dari camat itu kepada desa, kan tetapi hal itu ditolak, katanya Pak Kades begitu. Saya tidak menerima surat yang dari kecamatan. Makanya rekomendasi penolakan. Rekomendasi Intinya, penolakan dari Pak Camat kecamatan itu dengan dasar-dasar pemerintahan kami itu Pak Camat tidak menerima karena tidak sesuai prosedur. Tidak sesuai prosedur lah ya. Iya. Artinya camat menolak rekomendasi itu. Iya, permohonan kepala desa itu. Nah, maka ketika sampean bertiga ini ketika diberhentikan dengan Kades lah ya. Iya. Itu itu kapan yang diberhentikan? Ucapan sampean tidak boleh masuk atau ada ucapan seperti apa dulu? Ada Mas. Itu ucapan kepala desa itu seperti ini. Selama saya menjadi Kades, kalian bertiga ini tidak usah aktif di desa. Seperti itu ucapan Kepala Kades. Pada tanggal berapa itu? Pokoknya waktu rapat itu. Pokoknya waktu rapat semua perangkat staf itu rapatnya. Atas kami diusir, disuruh keluar, tidak usah ikut rapat di forum ini katanya. Itu sampai ada pengusiran ya? Iya, Disuruh keluar. Gitu. pengusiran pertama itu yang pertama. Orang bertiga ini Iya, disuruh bertiga keluar? ini diusir. Itu pengusiran yang pertama. Iya. Itu. Itu di forum rapat. Di forum Iya, di rapat. forum itu. Di forum rapat. Harinya setelah itu keesokan harinya masih masuk Masuk tetap ya? masih tetap masih masuk. Karena kami merasa tidak memegang surat pemberhentian. Ya, jadi kami masih prosedur masuk seperti biasa begitu. ya. Oke, itulah tadi cerita kronologis kejadian yang disampaikan oleh 3 perangkat desa ini yang diberhentikan oleh kepala desanya. Nah, untuk selanjutnya saya ingin bertanya dulu ke Bang Ipul. Assalamualaikum Bang Ipul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini seperti apa nih Bang? Untuk kira-kira untuk selanjutnya, ini kan pengadu sudah awal sudah datang lah ya ke kantor GP Sakera. Nah, ini sampai sekarang langsung bertamu datang ke kediamannya Bang Ipul nih Bang. Ya, Nah, seperti apa nih Bang nanti untuk selanjutnya Bang? ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada warga Situbondo, pecinta channel GP Sakera Situbondo. Yang pertama perlu saya jelaskan dulu kepada masyarakat apa tujuan adanya kita akan menaikkan setiap pengaduan ke channel GP Sakera Situbondo. Dan ini sesungguhnya sudah kita lakukan sebelumnya, namun pada waktu itu channel GP Sakera Situbondo belum terlalu saya aktifkan, yaitu tentang pengaduan dari desa Kanjang ya, sudah masuk itu terkait dengan pembunuhan. Nah, itu sudah masuk lah. Yang sekarang saya karena sudah ada channel GP Sakera Situbondo, maka ini perlu saya buat. Apa tujuannya? Yang pertama, GP Sakera adalah lembaga swadaya masyarakat, itu dulu yang harus dipahami. Di mana lembaga swadaya masyarakat itu dibentuk oleh masyarakat sendiri. Dan pertanggungjawabannya adalah kepada masyarakat juga. Ya. Sehingga karena kita adalah kumpulan masyarakat yang punya kepedulian dengan fungsi-fungsi yang sudah kita sepakati di ADART, untuk GP Sakera saya mengambil sebuah sikap bahwa masyarakat juga harus dilibatkan dalam menganalisa, mendengarkan, sehingga tidak ini sakarpe
dari lembaga itu sendiri. Sehingga kan sekarang masyarakat jadi tahu kenapa 3 orang ini mengadu kepada GP Sakera. Iya. Itu tujuannya. Yang kedua adalah controlling. Controlling agar supaya masyarakat juga bisa mengontrol gerakan-gerakan GP Sakera. Termasuk juga untuk pengadu. Artinya pengadu juga biar merasa lega bahwa ini diketahui semuanya, tidak secara sembunyi-sembunyi. Karena kita nggak ada SOP untuk ketika ada pengaduan itu sembunyi-sembunyi, kecuali ada permintaan dan permohonan dari pengadu yang harus dirahasiakan. Ini enggak ya? Enggak ya, karena sudah ada di sana. Di beberapa postingan juga sudah mulai ada. Terkait dengan pengaduan ini, Bang Don, ini sudah saya lakukan beberapa klarifikasi kepada DPMD dan juga kepada camat, gitu ya. Biar nanti saya kupas satu persatu. Nah, tapi sebelumnya ada pertanyaan saya yang menggelitik, kenapa hanya 3 orang ini, gitu loh. Sedangkan dari kesaksian para kasun, para kampung ini, bahwa kalau toh memang itu dijadikan sebuah alasan oleh Kades bahwa ada keterlambatan atau mungkin ada ketidakbecusan dari para kampung mungkin ya yang dikasih saksi, ternyata faktanya juga tidak selesai semua. Ya betul ya. Betul. Nah, Ya, betul. jadi tidak selesai semua, tapi menjadi persoalan dan pertanyaan adalah kenapa hanya ini yang dijadikan disanksi. Lah seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang bagus, seorang pemimpin yang adil dan tak garis bawain lagi yang jujur, maka ketika dia itu menjadi seorang pembina dan pengawas, ya semuanya harus dikasih sanksi. Harus sekali sanksi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ada proses yang harus dilalui, dan ini secara tidak tersurat mungkin. Tapi ada proses yang harus dilalui oleh seorang pemimpin, di mana dia tidak boleh menggunakan kearogansiannya karena dia seorang pemimpin untuk begitu saja langsung memberikan sebuah punishment kepada anaknya. Yang harus dilakukan itu adalah minimal itu surat peringatan. Memberikan peringatan kepada anak buahnya agar supaya bisa berbenah, berubah kalau itu dianggap salah. Itu seorang pemimpin. Iya. Lah tapi kalau langsung kepada arah punishment, maka yang terjadi adalah tidak ada kesempatan anak buah untuk berubah. Nah, ini dulu ya. Jadi ini catatan untuk kita dulu. Ini secara global kalau kita bicara sebagai pemimpin. Yang ketiga adalah kalau toh misalnya anak buah kita, anak-anak kita secara keseluruhan tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik, maka kesalahan tertinggi itu ada di pemimpin. Nggak bisa kita menyalahkan hanya kampung saja. Karena ketika seseorang itu sudah ditasbihkan menjadi seorang pemimpin, maka dia yang bertanggung jawab terhadap kinerja apa yang ada di bawahnya. Apalagi hampir semuanya. Maka ketika kampung ini dikatakan layak tidak bisa menjadi pemimpin wilayah kampung, dan kampung semuanya seperti itu, maka ending-endingnya adalah kades ini juga tidak layak duduk menjadi kades. Dan itu masyarakat bisa meminta. Iya kan? Ya. Jadi kalau misalnya kampung Samyaji, kampung Imam ini dianggap, dan ada ya bukti ada banyak yang masih belum semuanya, dan ini tidak layak misalnya menjadi perwakilan kepanjang tanganan dari pemerintahan itu ke bawah, maka endingnya adalah pemimpin itu juga tidak layak untuk dipertahankan di suatu tempat. Nggak bisa kita hanya menuding saja, karena endingnya bringnya ada di atas. Kebijakan ada di atas. Ketika anak buah saya tidak mampu melaksanakan tugas, kenapa saya marah? Dan saya tuntun mereka, saya ajarin mereka. Kenapa? Ketika itu juga tidak berhasil, berarti saya katakan, di grup kan saya katakan, berarti saya ini tidak layak menjadi pemimpin. Jangan sekedar menyalahkan anak buah. Maka ketika dia itu mengatakan saya pecat kalian, saya berhentikan kalian menjadi perangkat desa, dan hari ini juga saya mengundurkan diri sebagai kades karena saya kades yang tidak becus memimpin anak buah. Itu pemimpin yang bagus.
Artinya kades gagal sudah ya. Kades gagal, maka kades juga harus memberikan instruksi pada dirinya sendiri untuk saya tidak bisa menjadi kepala desa karena saya tidak mampu menjadi kepala desa. Dan saya yakin tidak akan sakit hati mereka. Dan rakyat pasti akan mendukung. Tapi bukan sebuah kearogansian yang ditunjukkan, sedangkan dia sendiri tidak berkaca kepada kaca yang lebar, dia mampu nggak memimpin desa tersebut. Contohnya apa? Bawahnya tidak mampu menurut dia. Itu dulu yang harus dipahami oleh masyarakat Situbondo sebelum saya masuk pada kasus hukumnya, kasus persoalannya. Jadi seluruh masyarakat Situbondo dan seluruh pemimpin-pemimpin Situbondo jangan hanya anak buah yang disalahkan. Karena ketika anak buah disalahkan itu sama saja ketidakbecusan seorang pemimpin karena dia tidak mampu, tidak punya jiwa leader yang baik, tidak punya kemampuan. Iya kan? Ya. Nggak punya kemampuan. Karena apa? Dia itu dianggap sebagai seseorang yang layak mampu memimpin suatu daerahnya. Baik itu mengkondisifkan secara pembangunan baik, merangkul anak buahnya, memberikan pendidikan kepada anak buahnya. Bagaimana dia melayani masyarakat. Lah kalau dia dengan 5 orang, berapa kampung di sana? 5 Kampung. 5 dusun ya. Ya, 5 dusun dia tidak mampu, berarti dia tidak mampu. Maka copot, tanggalkan, jangan banggakan kebodohannya. Jangan banggakan ketidakmampuannya memimpin hanya memecat orang yang di bawah. Nggak bisa, nggak boleh itu. Apalagi ada aturan-aturan yang dilanggar. Ya. Jadi ini pesan saya. Iya kan? Ya. Makanya saya katakan, ketika saya mengangkat sebuah organisasi, kalau kamu tidak mampu ya berhenti, turun. Nah, yang bawah naik, masyarakat yang lainnya naik yang mampu memberikan menjadi seorang leader. Karena leader itu lokomotif. Leader itu selalu lokomotif di depan. Jangan salahkan ketika gerbong di belakang ini tidak nyampe, terus tiba-tiba gerbongnya yang disalahkan. Logikanya di mana? Jangan-jangan lokomotifnya atau mesinnya yang di depan yang bobrok. Iya enggak? Iya. Ajaran tutut, misalnya lokomotif saya biasa nih, tutut. Pas tiba-tiba lokomotif, kamu pas santai Budi, kok cetere? Budi kan etere. Anak buah kan etere. Betul nggak? Kita gunakan logika saja agar supaya kearogansian seorang pemimpin itu nggak ada. Buat dirinya ketika menjadi seorang pemimpin, buat dirinya itu mempunyai sebuah pecutan diri untuk menunjukkan saya mampu nggak ya? Saya cobalah, saya mau jadi kades. Mampu nggak saya? Coba tanya lagi. Ketika tidak mampu, gentle lah. Nggak Bosoki, saya belum pernah bertemu dengan kades ini. Nggak Bosoki gak mau bertenang. Performnya bagus. Dengan kearogansiannya sampai ada yang jatuh. Ya. Tapi kan pemimpin di samping perform, itu juga dibutuhkan keahlian, kemampuan. Betul kan? Nah, coba didik anaknya. Berikan minimal surat sudah dididik dengan cara kamu harus gini. Tidak bisa dengan omongan kasih SP. SP1, SP2, SP3 tidak layak kamu, tidak apa-apa. Itu sudah pemimpin tersebut sudah melakukan cara-cara pemimpin. Tapi kalau tidak diberikan sebuah pengarahan, bagaimana lokomotif, bagaimana gerbong ini akan berjalan? Nggak bisa. Jadi itu aja pesan saya kepada seluruh, ini secara global saja saya katakan. Karena ini ada contoh yang di sini, jangan gunakan seperti ini, malu. Ketika anak buah saya salah ya di GP Sakera, saya itu dengan tegas mengatakan bahwa ini kesalahan saya karena saya tidak bisa mendidik anak-anak. Makanya selalu di sana itu ketika di grup kita sendiri ada teguran soft sampai saya keras. Dan juga tidak segan-segan saya keluarkan. Kalau sudah saya kasih tahu tidak bisa, saya kasih petunjuk tidak bisa, saya kasih arahan tidak bisa, saya kasih contoh tidak bisa, saya kasih peringatan juga tidak diindahkan, maka saya katakan dia memang tidak bisa. Maka baru kita masuk kepada tahap yang kedua, bisa sini. Itu pemimpin yang baik. Tapi pemimpin biasanya kalau dia itu tidak punya kemampuan, memang selalu nyalakan orang lain. Akhirnya arogansinya nih Pak. Iya, karena tidak punya kemampuan.
Gitu loh. Ini untuk secara global agar supaya Situbondo nanti muncul pemimpin-pemimpin yang punya kualitas. Iya toh, ketika Situbondo tidak mampu rakyatnya ini memenuhi kebutuhan standarnya, cek rakyat tak salah. Ini kan yang selalu dilakukan. Apa fungsinya pemimpin terus? Rakyat tak bagus saya melarat. Pemimpinnya saya biasa nombak sepeda Vespa, jadi nombak mobil. Saya salah kira rakyat boleh, tidak bisa. Maka pemimpin itulah dipilih untuk dia bisa merubah sistem yang baik, masyarakat yang semula tidak tahu, aparat bawahnya yang semula tidak cakap itu menjadi cakap. Itulah pemimpin yang baik. Betul. Iya kan? Ya betul. Nah, gitu Bang Don. Dan saya mau bahas dengan apa yang dikatakan. Yang penting satu, bahwa apa yang diadukan di GP Sagera mau bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Itu karena kita nggak tahu ya di dalamnya seperti apa, maka itu yang akan kita pegang. Terkait dengan kasusnya yang Kaur ya, ini sudah saya konsultasikan dengan Camat bahwasanya memang pada tahun tersebut itu tidak harus penjaringan. Namun ada syarat-syarat yang lain, salah satunya adalah pengabdian. Ya. Nah, cerita dari Pak Camat ini bahwa Mas Mustajib ini sebelum menjadi kampung ini sudah jadi staf. Ya tuh pengabdian. Iya, sudah pengabdian. Sudah ada pernah pengabdian. Iya. Dan itu menjadi salah satu unsur mengangkat perangkat menggunakan dasar itu. 2 tahun. 2 tahun. Jadi biar lengkap, ini tadi tidak lengkap. Iya. Artinya, oleh karenanya kenapa Camat tidak menyetujui permohonan dari Kades Tribungan kepada Camat. Jadi Camat punya alasan. Kalau di video kan katakan, saya juga punya alasan. Ya, tunggu dulu, ini Camat juga punya alasan ya. Jadi itu untuk yang Mustajib. Nah, untuk 2 kampung yang lain, bahwa ada 2 hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, ini terkait dengan apa ini namanya SPBT ya, SPBT ya. Pajak ya. Pajak. Dia dibebankan PBB untuk nagih. Sungguhnya itu bukan tusinya dari mereka. Tapi karena ini perintah, itu bisa dikerjakan dan boleh dikerjakan. Kan gitu toh. Artinya saya kurang tahu untuk SPBT PBB ini sesungguhnya tusinya siapa, saya juga tidak. Dan ternyata faktanya di lapangan PBB ini banyak kendala, banyak permasalahan. Kenapa ya, mungkin secara umum SOP-nya masih belum jelas. Saya juga tidak. Tapi Camat mengatakan bahwa itu bukan tusinya, tapi sudah dikerjakan. Kan gitu toh. Ya. Nah, tadi ada yang menarik Mas Sami Haji tentang masalah ada Pak RT yang memiliki, yang meminta. Yang meminta. Ya. Seorang pemimpin tidak harus bekerja sendiri, itu prinsip. Kalau kita ngomong secara hierarki dan itu disalahkan. Misalnya dulu ya, karena diberikan kepada RT, ya. itu disalahkan, maka terakhir yang salah adalah Kades. Kenapa Kades yang tidak datang sendiri kepada rakyatnya minta? Logika saja. Iya toh? Karena itu mungkin tugas dari pemerintah kepada Kades, kepada desa untuk melakukan penarikan SPBT dari camat kepada desa. Lah, kalau misalnya yang punya Pak Kampung Sami Haji mampu menggerakkan bawahannya, mampu menggerakkan RT-nya, ibarat dari gerbong 2 menjadi gerbong 3 bisa narik, kenapa disalahkan? Masuk akal. Kenapa disalahkan? Kamu tidak bisa bekerja. Kalau dia Kades mengatakan kamu tidak bisa bekerja, maka endingnya Kades yang tidak bisa bekerja. Kenapa kok bukan Kades yang datang kepada rakyatnya sendiri lagi? Ya. Karena itu tugas pimpinan, tidak harus. Maka saya katakan, saya ragu Kades ini mampu nggak mengatakan, membuat sebuah analogi. Sesungguhnya pemimpin seperti apa? Kalau dia mengatakan kamu tidak bisa melaksanakan, tapi buktinya bisa selesai. Ada yang mengerjakan di bawahnya. Ya. Lah ketika Kades ini ditentang, kamu kok ada bus? Pak Kampung sudah saya sahkan. Kampung dulu. Dan itu yang saya berikan. Ketika saya memberikan perintah kepada Waketum kepada Korwil, dan Korwil kepada Korcam kepada Kordes kepada anak buah, dan dikerjakan. Mana yang salah? Apakah Pak Ketum tidak bisa, Waketum tidak bisa bekerja? Enggak, dia bisa bekerja. Karena fungsi pemimpin itu adalah membuat formasi di mana semua bagian itu bekerja dengan baik. Maka ketika Kades ini menyalahkan kamu tidak bisa bekerja, ending-endingnya adalah Kades tidak bisa bekerja. Kenapa? Buktinya apa? SPBT bagi ke kampung-kampung. Seharusnya dia yang turun kalau dia menggunakan pemikiran yang dia punya. Ketika kamu mengatakan kamu tidak bisa.
Betul nggak dong? Betul. Hah? Ya, ya. Yang dikasih tugas saya yakin. Nggak tahu saya SPPT dari mana, mungkin dari badan anu ya, apa itu namanya? Pak Lutfi itu ya. BPKAD. BPKAD. Iya. Nah, saya mau tanya, BPKAD menyuruh kamu enggak? Enggak. Iya enggak kan? Kan pasti nyuruh kadesnya. Kades ya. Berarti BPKAD boleh ngomong dong, kades kamu udah becus kerja. Kenapa? Loh kok bisa kampung yang suruh kerja? Iya. Ya, betul. Hah? Betul. Siapa yang udah becus sesungguhnya? Kalau dia menggunakan bahasa itu. Tapi kalau BPKAD mengatakan seperti itu, berarti BPKAD sudah sekolah kada. Karena tugasnya pimpinan harus ke bawahnya. Iya toh, kalau BPKAD menyalahkan kades yang tidak becus, maka saya akan beritahu sekolah belum bencong. Karena Pak Kades tidak harus turun. Demikian pula ketika kades mengatakan kamu tidak becus, maka kades yang harus sekolah dulu. Bagaimana menjadi leadership? Makanya LDKM, LDKMN itu selalu ada di dunia kemahasiswaan. Agar apa? Agar seseorang itu paham terhadap tupoksi yang ada. Ya Bang Don ya? Ya. Ya. Jadi saya tidak mau masuk ke bahasan apa yang akan kita lakukan Bang Don. Kenapa? Ya karena ini untuk menguji sesungguhnya desa, camat dan DPMD paham nggak? Kalau saya lomparkan di sini mereka siap-siap. Tapi jangan lupa, ketika saya ungkapkan satu, itu 1 juta di bawah saya rendam. Terima aja. Tapi setidaknya biar ini dulu, biar dia belajar dulu. Siapa tahu nanti ketika berhadapan dengan saya dia mengatakan, Pak Ketum sampean salah, pemimpin itu yang benar ini sesuai dengan buku ini. Ami. Ya. Hah? Iya toh? Ya. Kan gampang toh. Nampaknya ini mau buat kejutan Bang ya. Wah iyalah, seperti sekarang Bung Karna. Bung Karna sudah kita lantik dan selamat kepada Bung Karna yang dengan Nyeho yang sudah dilantik menjadi Bupati Situbondo. Semoga amanah karena rakyat rupanya dari sekian banyak postingan itu ada rencana saya mau live itu, tapi karena ada masyarakat yang membutuhkan kita maka kita oper untuk seperti ini. Jadi gitu Bang Don ya. Artinya ini GP Sagera itu bukan menolak pengaduan, tapi GP Sagera menganalisa adanya pengaduan. Jika ternyata pengaduan itu berada pada posisi yang salah, maka GP Sagera hanya akan memberikan saran. Jadi mohon maaf, ini sudah 3 kalinya ini ke sini. Kenapa? Kami bertujuan mempelajari dulu karena GP Sagera tidak mau mengawal orang yang salah. Siap. Bukan saya ingin menyiksa ini, enggak. Tetap kepada komitmen mengawal yang benar ya. Mengawal yang benar dalam sesuai analisa dan konfirmasi klarifikasi yang dilakukan oleh GP Sagera. Nah, ketika GP Sagera sudah yakin bahwa posisi pengadu ini dalam posisi yang terdolimi, maka saya telepon lagi, datang untuk membuat surat pengaduan, mengadakan pengaduan resmi kepada GP Sagera. Ya toh, legal standing. Akhirnya mereka kemarin datang dan ditemui oleh Korwil, gitu loh. Jadi itu GP Sagera Bang Don. Nah, kenapa tidak semuanya? Karena kita bukan pengacara. Kalau yang salah cuma saya ngasih sedikit masukan. Jadi siapapun yang sudah dikawal oleh GP Sagera, artinya kasus ini kita anggap kasus yang benar. Kasus ini kita anggap pengadu adalah orang-orang yang terdolimi. Saya mengajak seluruh masyarakat Situbondo, jangan hanya memperhatikan, saya dengan Pak Kampung tidak punya kenal. Saya tidak punya saudara, iya hari ini. Tapi ketika kearoganan ini terjadi di Situbondo dan terus-menerus suatu saat bisa datang ke keluarga saudara. Dan ini apa pasti akan ditindaklanjuti? Tidak ada pengaduan di GP Sagera yang tidak ditindaklanjuti. Tidak ada pengaduan di GP Sagera yang dipetik emaskan. Yang ada adalah kita mengikuti arusnya. Terutama kalau ini dilaporkan kepada polisi, ya kita ikut arusnya polisi. Kalau ini dilaporkan kepada DPMD, kita ikut arusnya DPMD. Ke inspektorat, kita ikut arusnya inspektorat. Artinya kita tidak ada sesuatu yang kita bekukan. Semuanya harus nyampe pada ending, entah itu bisa dinaikkan, dilanjutkan atau tidak. Ya, sekali pengaduan yang ada, dia sudah berjuang dari barat ke timur dan tidak kita tindak lanjuti, kita akan berdosa bukan hanya kepada dia tapi masyarakat Situbondo secara luas. Itu Bang Don. Ya, oke. Saya kembali lagi kepada perangkat ini ya. Pak Mustajid tadi Bang Ipul mengatakan paling tidak itu harus ada peringatan. Nah, kira-kira kades ini waktu sebelum memberhentikan ada peringatan enggak dari kades
Surat peringatan. Surat peringatan ya. Iya, surat peringatan. Sehingga secara prosedural. Karena organisasi, Mas. Iya, betul. Organisasi itu tidak boleh hanya menggunakan dasar lisan. Iya. Lisan itu adalah saran. Lisan itu adalah tanggapan. Nah, jadi suratnya coba dijawab dulu. Iya. Ada enggak surat peringatan dulu dari Kalau saya pribadi ya. Iya. Kalau saya pribadi tidak ada. Tidak Tidak ada. satupun ada surat peringatan ke saya dari Kades ke saya. Tidak pernah sama sekali. Kalau Pak Samiaji ada surat peringatan tertulis? Ada. Ada. Kalau peringatan tertulis itu ada, Mas. Cuman yang saya pertanyakan, kenapa cuman saya berdua ini yang dikasih surat peringatan itu? Ya? Yang ini belum kan? Yang ini tidak ada. Tidak ada. Yang ini ada. Belum. Aku tanya Tidak dulu, ada. surat peringatan yang diberikan berapa kali? Yang saya? Kalau tidak salah 2 kali. Iya. 2 kali. 2 kali. Ya. Bunyinya apa? Nah, ini kan baru. Ya. Ya toh. Ya. Dan ini harus kita buka. Makanya harus terbuka semua dengan GP Sakera, karena GP Sakera itu prosedural dan administrasi. Artinya kita masih ada kekurangan Waketum, bahwa surat peringatan ini tolong diberikan menjadi salah satu bukti kita untuk kita membaca. Ya. Gitu loh. Apakah surat peringatan itu sudah sesuai? Iya toh. Siap. Terus apakah dari surat peringatan ini sudah ditindaklanjuti? Paham maksud saya? Ya, paham. Terutama juga surat peringatan itu begini. Surat peringatan itu ketika dia buat kesalahan, maka surat peringatan itu tertulis di situ apa kesalahannya dan harusnya seperti apa. Paham dulu? Ya, Pak. Nah, dalam kurun waktu 3 bulan dia tidak melakukan sebuah perubahan, maka surat peringatan tersebut akan naik menjadi surat peringatan kedua. Demikian pula selanjutnya. Nah, di sini yang harus nanti kita pahami, kita pelajari adalah apakah surat peringatan tersebut itu bunyinya seperti apa. Terus dari surat peringatan tersebut apakah sudah ditindaklanjuti oleh yang mendapatkan surat ataukah tidak. Itu yang pertama. Ya. Tentang mengenai kenapa hanya saya. Nah, di situ hanya tentang kebijakan dia, tentang sifat bijak dia. Nah, gitu ya. Ya. Jadi tidak boleh kita itu melihat orang lain. Ya. Nggak boleh. Jadi ya dia rezeki dia sudah. Ya. Atau mungkin nanti yang akan kita bahas adalah why dan kenapa. Dan itu sudah saya bahas kemarin karena ini juga tidak lepas dari politik ya. Tidak lepas dari politik Pilkades kemarin. Tapi prinsipnya adalah setiap pejabat yang ada itu jangan melihat pejabat yang lain. Kalau Samiaji yang mendapatkan surat peringatan, ya itu untuk Samiaji. Samiaji kerjakan apa tidak? Loh, kenapa? Kok imam tidak dapat? Tidak urus imam. Tapi ketika kamu dapat surat peringatan, di situ kamu harus kerjakan. Aku kan tidak tahu ini. Ini kan belum ada ini surat peringatannya berupa apa. Dan itu sudah dikerjakan atau tidak? Kalau dari cerita tadi kan seperti imam sudah ngerjakan, Pak Kampung sudah ngerjakan. Nah, kok masih terjadi seperti ini? Yang kita pertanyakan kenapa? Ya. Kan gitu. Nah, tapi yang pasti adalah apakah surat peringatan tersebut itu sesuai dengan tusinya, sesuai dengan tupoksinya. Nah, itu yang akan saya pelajari untuk mengetahui apakah Kades ini paham dan dengan tupoksi anak buahnya. Ya. Paham? Jangan-jangan sekretaris disuruh megang uang, jangan-jangan bendahara disuruh buat undangan. Nah, ini kan tidak sama, tidak paham. Misalnya, jadi saya ingin mempelajari surat peringatan tersebut. Apakah ini paham betul sesuai dengan tupoksi yang dilakukan oleh sampean? Jadi kayak gitu ya. Ya. Jadi dadamannya tadi kirim aja, kita akan pelajari itu, gitu. Paham maksud saya? Ya. Ya, itu aja. Gitu. Oke, itu Bang Don. Ya. Ya, jadi nanti hanya tingkat lanjut dari persoalan ini nantinya tentang masalah hal administrasi. Nah, baru nanti yang kedua tentang hal pidana yang diduga. Saya melihat dari video yang ada jelas dan fakta itu ada pidananya, yaitu pidana persekusi. Itu nanti kita pelajari, tapi yang pasti kita administrasi dulu dengan tujuan untuk Kades. Artinya tidak ada masalah. Kita manusia melakukan kesalahan itu biasa. Tapi yang penting adalah kita sadar itu kesalahan dan kita memperbaiki kesalahan tersebut. Kenapa? Karena bisa jadi itu tidak dilakukan oleh Kades karena Kades itu mempunyai kekuatan tersendiri. Jangan lupa kita pun punya kekuatan yang nanti bisa membuat kalian menangis. Itu saja. Ya.
Oke, Bang Dam? Saya kira cukup, Bang Dam. Closing? Udah, itu aja untuk masyarakat Situbondo ya, tak closing dulu ya. Sebenarnya tadi sudah. Untuk masyarakat Situbondo, kita peduli dengan desa, bukan berarti kita harus diam dengan kearoganan di desa. Kita sayang dengan kepala desa, bukan kita biarkan kepala desa terjerumus dalam kesalahan yang dia buat. Maka ingatkan dan ingatkan. Lah untuk para pemimpin di Situbondo, untuk para pemimpin terutama dari level desa, pelajari apa itu arti pemimpin, pelajari tentang proses dan prosedural, tupoksinya atau job description yang untuk anak-anak buahnya. Sehingga tidak sembarangan membuat sebuah putusan tanpa dia mengetahui sendiri sesungguhnya job description dan tupoksi itu apa yang harus dilakukan. Nah, bagaimana cara mempelajarinya? Tanyakan kepada yang lebih tinggi. Misalnya camat. Tanyakan kepada camat sesungguhnya tupoksi dari kadus itu apa, kasun itu apa, kaur itu apa, terus bagaimana dalam proses rekrutmen dan yang lain-lain. Kenapa? Jadi kepala desa ini tidak melalui proses panjang. Ya, saya penting andi WC, andi masak, detik, masya Allah, tak pentak. Siap, sepakat. Ya. Maka ketika kalian itu jadi, belajarlah yang banyak. Karena seseorang yang bijak itu akan belajar yang banyak, terutama yang memahami. Iya toh, siapa yang sudah disekolahkan oleh negara, yaitu Pak Camat. Hargai Pak Camat. Untuk kalian bisa dihargai oleh anak buah kalian, kalian harus menghargai, menghormati yang di atas kalian. Karena pada saat itu kalian ada di bawahnya, ada bawahannya. Jangan cuma ketika kita berdiri menjadi kades kita itu mau dihargai dengan bawahan agar ikutin petunjuknya, tapi di sisi yang lain kades tidak menghargai camatnya. Itu nggak bisa. Itu sama saja kita menyuruh anak buah kita untuk tidak menghargai kita. Betul. Jadi itu. Jadi kalau itu dilakukan, maka tidak akan pernah kita tenang dalam memimpin suatu daerah. Intinya cek sombong, cek gak magege. Apa boleh ki buru nongi, ki buru tahu, ki buru paham. Lain mono STPDN itu kan diajarin semua tata cara pemerintahan. Dan itu sekolah. Nah, sekolah. IPDN. Gitu loh. Itu sekolah. Jadi jangan membuat sebuah kearoganan di mana kearoganan itu akan menjadi sebilah pisau yang dimana pisau itu akan menusuk tabu kalian sendiri, perut kalian sendiri. Terima kasih, saya Bang Ipul, tetap semangat untuk Situbondo dan GP Sagara tetap akan membela yang benar, bukan membela yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam membanggar. Salam. Oke, Bang. Ya, oke, baik. Itulah tadi cerita dari 3 perangkat desa Tribungan Kecamatan Melandingan yang mereka diberhentikan oleh kepala desanya, ya. Jadi mereka sudah tadi bercerita kronologisnya seperti apa, dan Bang Ipul selaku Ketua Umum GP Sagera sudah berjanji untuk pengaduan ini akan ditindaklanjuti. Namun seperti apa, Bang Ipul ternyata pada kali ini tidak membuka dan tidak membeberkan. Biarkan ini menjadi pertanyaan kita bersama. Saya Bang Don, saya akhiri perjumpaan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemangkar. Salam.